Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah, wa nasta'inuh, dan kita juga akan memohon pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruh, dan kita juga akan memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita juga menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk, diumpamakan seperti pohon yang besar yang akarnya tertanam kuat di dalam tanah, sekuat apapun angin meniupnya dia tidak akan tumbang. Wa may yudlil fala hadiya, dan barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, diumpamakan seperti orang naik kereta terus keretanya anjlok. Begitu anjlok, bukan cuma orang yang di dalam kereta berbahaya, tapi juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang-orang yang jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma akan membahayakan dirinya. Kalau dia seorang suami, maka akan membahayakan istrinya. Kalau dia adalah orang tua, maka dia akan membahayakan anaknya. Dan kalau dia seorang anak, maka dia akan membahayakan orang tuanya. Dan kalau dia seorang pemimpin, maka dia akan membahayakan rakyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, aduh luar biasa. Kita itu cuma ketitipan, segala-galanya ketitipan. Yang ada di dompet kita itu sepertinya punya kita, padahal ada beberapa lembar itu milik orang lain. Begitu kita keluar naik angkot tuh, yang dari punya kita kasih ke orang. Asbab punya orang ini kita jadi sampai ke tempat kita. Terus ada orang minta-minta dari yang kita punya kita kasih. Asbab yang kita kasih ini kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cuma ketitipan punya orang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pergaulan bebas. Bukannya enak gaya bebas? Orang aja berenang paling cepat gaya apa? Gaya bebas. Iya, gaya batu mah kagak nyampe-nyampe, tenggelam ya. TV programnya bisa jadi gaya. Terus banyak lagi games ya. Dari PS1, PS1 udah nggak ada, PS2, PS3, PSP, Game Boy dan segala macam gitu kan. Kalau permainannya tidak disesuaikan dengan usia juga, pada akhirnya bisa membuat anak jadi kacau pikirannya. Terus situs-situs internet ya, aduh ya Allah ya Karim. Kalau anak perempuan misalnya, yang ditakuti apa? Anaknya hamil. Ya memang banyak yang dikhawatirkan. Ya, kita itu dijajah sama 3F. Sebelum kita ngomongin dijajah dengan 3F, ujatannya, Indonesia sudah merdeka apa belum? Baik pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan fokus. Tadi kan ujatannya, apakah Indonesia ini sudah merdeka? Pasti jawabannya selalu ada dua, yang sudah dan yang belum gitu kan. Kalau kita mau bicara secara jujur ya sudah merdeka. Kita nggak lagi pakai baju bolong-bolong, kita masih bisa makan meskipun maaf, mungkin saja ada hal-hal yang harus dibeli dengan mahal. Tapi kalau kita mau bicara lebih jujur lagi, manusia tidak akan pernah bisa merdeka, karena sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia selalu dijajah oleh yang namanya syaitan. Jadi dia belum merdeka, sampai kapanpun tidak akan merdeka. Merdekanya manusia adalah apa? Ditandai dengan husnul khatimah. Kalau dia meninggal husnul khatimah, berarti dia merdeka. Tapi kalau dia tidak husnul khatimah, dia tidak merdeka, bahkan masuk dalam sel, ya penjaranya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada 3 yang menjajah anak-anak muda kita nih. 3F. Yang pertama food, yang pertama fun, yang ketiga fashion. Food itu artinya adalah makanan. Kok bisa sih makanan ngejajah? Ya bisa lah, sesuatu yang haram. Sekarang ini kan banyak resto-resto yang tidak bertuliskan halal. Kalaupun ada tulisan halal, nulis sendiri. Awas lo, hati-hati lo. Kadang-kadang keinginan kita makan sama yang kita suka
menyingkirkan pengetahuan kita apakah ini halal atau haram. Kadang-kadang begitu kita tanya halal atau haram, teman kita ngomong, lu ribet amat sih mau makan aja. Padahal penting ribet itu. Justru dari keribetan itu membawa keuntungan, kehati-hatian. Orang hati-hati itu kan lebih bagus. Lihat aja orang kalau nyebrang kagak pakai hati-hati ketabrak mobil. Soalnya apa? Makanan ini akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku. Ketika makanan itu menjadi daging, apalagi diberikan kepada istri, diberikan kepada anak, bukan tidak mungkin sekali waktu anak itu akan kurang ajar. Rasul bilang, ya Ali, jauhkan yang syubhat. Syubhat itu apa? Diragukan antara halal dan haram. Ali tanya, ya Rasul, apa pentingnya menjauhi yang syubhat? Karena yang syubhat itu akan mengeraskan hati kamu. Kalau perkara yang diragukan antara halal dan haramnya saja bisa mengeraskan hati, apalagi yang haram. Nah, jadi dari sekarang penting kita aneh loh, negeri kita Indonesia, mayoritas umat Islam, kita kelimpungan dan kebingungan sama makanan haram. Nah, ini makanan yang seperti ini sudah jelas akan menjajah kita. Nah, kalau menjajah itu akan mendatangkan keburukan yang sangat luar biasa. Sekarang uji tanya nih, Bu, makan babi haram nggak? Ditangkap polisi nggak? Nggak. Pakai narkoba haram nggak? Ditangkap polisi nggak? Oh, berarti narkoba lebih haram daripada babi. Apa pernah kita lihat ada orang makan babi ditangkap polisi? Nggak pernah. Orang pakai narkoba ditangkap polisi gitu. Berarti tingkat bahayanya lebih dahsyat daripada babi. Allah punya alasan mengharamkan babi karena ada cacing pita. Biarpun dibakar dengan berapa derajat panasnya tidak akan pernah mati. Dan cacing pita itu berbahaya bagi tubuh manusia, mudarat. Nah, narkoba lebih berbahaya daripada itu. Nah, jadi bisa kepada anak-anak penting memberikan pengetahuan bahwa engkau harus memakan sesuatu yang halal, gitu kan? Karena yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. F yang kedua adalah hiburan. Manusia itu perlu hiburan nggak sih? Perlu. Pagi-pagi nonton film kartun, ya kan? SpongeBob, Doraemon dan segala macam. Itu kan hiburan, bagus. Mendidik tidak? Mendidik. Sesuatu yang mendidik itu bagus. Tapi ada kalanya ada juga hiburan yang tidak mendidik, yang pada akhirnya menyesatkan cara berpikir anak-anak. Di kartun itu anak-anak diajarin durhaka ngelawan sama orang tua, gitu kan? Di kartun itu diajarkan tentang seks bebas, boleh pelukan dan kanan kiri segala macam. Belum lagi sinetronnya, anak SD udah diajarin cipokan, gitu. Iya kan, pernah ada satu iklan begitu cipokan ngeles, akhirnya nyipok dinding. Nah, ini kan tidak bagus, gitu kan? Hal-hal seperti ini gitu lah, bahwa mencari hiburan itu tidak dilarang. Tapi kalau anak kita nonton spektakuler berbahaya, ya kan? Karena pada akhirnya banyak orang yang mati gara-gara urusan seperti ini. Karena anak-anak itu kan tidak bisa melakukan hal-hal yang dia lihat tanpa pengawasan orang tua. Nah, sayangnya adalah apa? Anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua yang nemenin anak nonton. Ini yang terbalik sekarang, gitu kan? Saking capek gendong anak, udah kamu duduk sini, kasih mainan, maknya nonton. Anak kecil makan cepet deh tangkapnya, gitu kan? Terus diliatin malah anak-anak ngikutin. Akhirnya anak tahu goyang dompet apaan, tahu. Yang lain-lainnya apa tahu. Begitu cepatnya daya tangkap mereka. Karena anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua nemenin anak nonton. Ini berbahaya. Terus yang terakhir, fashion itu adalah gaya hidup. Bisa juga gaya hidup, bisa juga pakaian, ya. Nah, bicara pakaian kita akan bicara aurat. Bicara aurat adalah bicara kesadaran. Tapi satu kali ya, jangan sampai aurat, menutup aurat itu jadi sebagai sebuah bentuk hidayah. Karena ada hal yang diwajibkan oleh Allah, disunnahkan oleh Allah. Nah, kalau ini dipahami dengan ketaatan, insya Allah hukum itu untuk ditaati, bukan untuk dipahami. Kalau kita belajar paham hukum, ujungnya bukan taat tapi malah durhaka. Lihat Nabi Ibrahim suruh potong leher anaknya, kagak pakai paham dulu. Kalau pakai paham dulu pasti nggak mau dipotong. Enak aja Tuhan, pas anak mau dipotong pasti ngelawan dulu. Karena pakai
pemahaman. Tapi kalau pakai taat, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Silakan Ibu, waktu kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbana ya Atim ya Karim ya Rabbana alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahada huwa rahmanur rahim. Ya Allah, betapa banyak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Nyawa kami, kehidupan kami, roh kami, harta benda kami, anak keturunan kami, orang-orang yang dekat dengan kami dan yang jauh dari kami, bahkan tanah dan bumi ini yang telah Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Sadarkanlah kami untuk bisa menjaga amanah titipan ini, sehingga amanah ini bisa sampai kepada Engkau dengan baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin dengan segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.